Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syahudin dan Ustadz-Ustadz yang lain. Yang saya hormati Bapak Camat Lebak Siu yang sudah berkenan hadir di acara ini. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Desa Kambangan Lebak Siu. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Yayasan Azamta Bapak Maskur beserta seluruh pengurus-pengurusnya. Serta yang saya sayangi semua teman-temanku yang hadir di acara ini. Saya Kavita Desiana, izinkan kami mewakilkan teman-teman dari anak-anak yatim binaan Yayasan Azamta Bahagia Indonesia untuk memimpin memanjatkan doa khususnya untuk para donatur Yayasan Azamta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa kita mulai, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas rahmat dan hidayah-Mu, atas berkah dan ridho-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang Engkau kirimkan kepada kami. Mereka berkenan menjadi donatur kami, baik yang tetap maupun yang insidentil. Mereka semua mudah-mudahan tergolong orang-orang yang soleh dan soleha. Mereka peduli membantu kami dengan beras tatkala kami lapar. Mereka membantu kami dengan uang tatkala kami butuh biaya sekolah. Mereka membantu pakaian tatkala baju kami sudah usang. Mereka memikirkan kami tatkala orang-orang yang sedang lupa. Terimalah amal-amal donatur kami, wahai Sang Maha Belas Kasih. Berilah mereka ganti dengan rezeki yang halal dan melimpah ruah. Berilah mereka dengan keluarganya ketenangan dan kesehatan yang prima, agar mereka dapat beribadah dan bekerja dengan tenang dan khusyuk. Jauhkan mereka semua dari mara bahaya, bala dan bencana, serta semua yang tidak diinginkannya, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Jauhkan pula mereka dari ujian yang mereka tidak kuat dalam menanggungnya, ya Allah. Kabulkanlah ya Allah cita-cita dan harapan mereka dengan mudah dan sempurna. Nyatakan impian dan maksud-maksud baik mereka para donatur kami. Ampuni segala dosa-dosanya dan berilah mereka keberkahan hidup. Tuntutlah mereka semua dengan petunjuk dan hidayah-Mu menuju jalan surga-Mu. Berikan mereka kebahagiaan yang dapat mereka rasakan sejak di dunia hingga akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih juga kepada Yayasan Azamta yang telah banyak memperhatikan kami. Juga terima kasih kepada para pemimpin-pemimpin daerah kami, Bapak Camat Lebak Siu, Bapak Lurah Desa Kambangan, Bapak dan Ramil, Bapak Ketua RT 7 RW 3, Bapak Ustadz yang membimbing kami, Bapak Kepala Sekolah SD 4 Desa Kambangan, dan semua yang memberikan kepercayaan kepada lembaga ini sehingga bisa terus berkembang. Semoga semuanya yang diberikan kepada kami senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang kelimpahan dan kesehatan yang paripurna, dan Desa Kambangan khususnya dan sekitarnya menjadi desa yang maju, damai dan aman dari wabah COVID-19 yang belum berakhir. Allahumma ya Allah pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru kami. Ampunilah dosa-dosa pengurus kami. Ampunilah dosa-dosa para donatur kami, serta ampuni dosa saudara-saudara muslimin kami semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Titipan doa dari para donatur untuk Haji Muhtar bin Kasari, semoga segera diberi kesembuhan dari sakitnya, diangkat penyakitnya, diberi kesehatan yang paripurna, dilindungi dari mara bahaya, terkabul segala hajat dan keinginannya. Untuk Bapak Haji Rizal bin almarhum Haji Muridin, semoga segera dipertemukan jodohnya juga solehah. Untuk almarhum Bapak Haji Muridin bin almarhum Haji Muhyiddin, semoga diterima amal ibadahnya dan diberikan segala kesalahannya. Untuk almarhum Bapak Edi Kastono bin Adam, semoga diberikan amal-amal ibadahnya dan dibersihkan segala kesalahannya. Untuk Bapak Ali, semoga usahanya diberi keberkahan dan diberi anak lagi. Untuk Bapak Rasmani, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta keberkahan. Untuk Bapak Lukman, semoga usahanya tambah berkembang dan senantiasa diberi keberkahan. Untuk Bapak Sugeng Slamet Riyadi, semoga diberikan kesehatan kembali serta usahanya semakin lancar dan barokah. Untuk Ibu Nur Aini, semoga usahanya diberi keberkahan dan keselamatan. Untuk Ibu Ramila, semoga diberi keberkahan dan yang paripurna. Untuk Bapak Haji Rodi, semoga diberi kesehatan serta diberi keberkahan. Untuk keluarga Bapak Haji Rafiq, semoga usahanya tambah lancar, tambah barokah, sekeluarga diberi kesehatan yang paripurna. Untuk Bapak Ari, semoga usahanya tambah lancar, barokah, sekeluarga diberi kesehatan yang paripurna. Untuk Ibu Hajadiah beserta keluarganya, berikanlah kesehatan yang paripurna, kecerdasan, kepahaman, ketaatan dan ketakwaan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Berilah keturunan yang soleh dan solehah, kabulkanlah doa-doanya, keinginan dan cita-citanya Ibu Hajadiah dan sekeluarga. Untuk almarhum ila ruhi Bapak Haji Nuruddin bin Haji Muhyiddin, ila ruhi Bapak Haji Muhyiddin bin Haji Abdul Jabbar, ila ruhi Ibu Fatimah binti Yahya, ila ruhi Bapak Sunarto bin Haji Ismail, ila ruhi Bapak Suharto bin Haji Ismail, ila ruhi Bapak Haji Ismail bin Haw, ila ruhi Bapak Haji Syarif bin Hawa, ila ruhi Ibu Harti binti Haji Ismail, ila ruhi Ibu Haja Wasri binti Samad. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga semua almarhum diberikan tempat yang lebih baik di alam kubur dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan untuk donatur pundi warteg Ibu Yuli Baksiu yang masih sakit, semoga Allah segera memberi kesembuhan kepada beliau. Juga kepada donatur pundi Mudofir usia sudah 40 tahun, mudah-mudahan Allah segera mempertemukan jodohnya yang baik dan soleh. Allahumma amin. Dan semoga untuk Yayasan Azamta Bahagia Indonesia segera punya gedung pribadi. Tidak lupa ada titipan doa kepada semua ahli kubur dari donatur. Ila ruhi Bapak Haji Sukaimi bin Suja, ila ruhi Ibu Wasti'ah binti Tawij, ila ruhi Bapak Abdul Wahid bin Haji Sukaimi, ila ruhi Ibu Tasminah Runtah binti Haji Sukaimi, ila ruhi Bapak Wariswanto bin Sameja, ila ruhi Bapak Madari bin Mi'at, ila ruhi Bapak Daan bin Kawiyah, ila ruhi Ibu Siti Rahayu binti Kasmanan, ila ruhi Bapak Said bin Tamin, ila ruhi Bapak Rapini bin Karno, ila ruhi Bapak Rizky Naufal Alwansyah bin Agus Irawan, ila ruhi Bapak Agus Irawan bin Edi Sudarso, ila ruhi Ibu Tuti Hidayati binti Madari, ila ruhi Bapak Muhammad Dilon Ramadhani bin Bagus Arif Munandar, ila ruhi Ibu Misti binti Rusmina, ila ruhi Ibu Fatimah binti Adam, ila ruhi Ibu Wasti'ah binti Adam, ila ruhi Bapak Kasan bin Walya, ila ruhi Ibu Rodinah binti Saryan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semuanya dari donatur yang menitipkan doanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga semua almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman dan Islamnya, diterima segala amal dan ibadahnya, dilapangkan dan dijadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surga Firdaus, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Kafitri Desiana yang telah memimpin doa bersama yang telah diamini oleh kita semua. Ada tambahan titipan doa terkhusus buat almarhumah ibunya dari Bapak Camat Lebak Siu yang telah dipanggil oleh Allah pada hari ini. Hari ini mudah-mudahan beliau diampuni segala kesalahannya dan diterima segala amal baiknya. Ila hadanah wa qulinati sholihah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan serta adik-adikku yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya yaitu penyerahan santunan pendidikan secara simbolis. Nanti untuk adik-adik yang kami panggil untuk mewakili segera maju di tempat yang dipersediakan. Untuk yang pertama, Ananda Sahrul Hafidi. Hadir? Sahrul Hafidi, ya. Dalam hal ini akan diserahkan santunan secara simbolik oleh Bapak Abdul Basit mewakili dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua juga seluruh pengurus Yayasan Asamta Bahagia Indonesia. Yang kami hormati Polkom Pincam, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Camat atau yang mewakili. Yang kami hormati Ustaz Jahudin, yang insya Allah nanti kita tunggu dan kita ikuti Maidoh Hasanipun. Yang saya hormati Ustaz Naseh, selamat berjumpa kembali Pak Ustaz kemarin di rumah produksi. Silakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita secara bersama-sama masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki untuk bisa ngayai tugas bareng-bareng memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya terus terang saja tadi baru di WA Ibu Kepala Dinas.
karena kebetulan beliau hari ini ada kegiatan yang lain sehingga menugaskan saya untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Azamta. Beliau hanya menitip pesan yang pertama, salam untuk semua yang hadir di sini. Kemudian tetap semangat walaupun dalam situasi yang masih pandemi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, saya sendiri bertugas baru 1 bulan Pak Ustadz. Saya baru 1 bulan di Dinas Sosial. Kebetulan saya diberi amanah oleh Bupati menjadi Sekdin. Jadi nomor di Dinas Sosial. Saya pernah bareng dengan Pak Yono itu di Jatinegara, nggih Pak Yono nggih. Saya pernah sekjam di sana selama 3 tahun dan berdoa nanti Pak Yono bisa nyusul setelah ini menjadi naik jabatan untuk Pak Yono. Saya tahu beliau orang baik, orang yang mau nyambet gawe, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Baru sebulan, alhamdulillah Dinas Sosial memang karena tupoksinya dari ujung ke ujung lagi diberikan ujian cobaan, musibah luar biasa, bencana alam puting beliung, banjir, longsor dan sebagainya. Jadi malah saya sering pulang malam jam 1 jam 2 Pak. Baik di Sawangan, Bumi Jawa sampai ke Warojo, ujung-ujung. Sehingga alhamdulillah Allah masih memberi kesehatan pada kami di Dinas Sosial sehingga masih bisa tetap melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh negara. Kemudian yang kedua, Ibu Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa tetap semangat untuk anak-anakku, untuk anak-anak yang ada di Yayasan Azamta ini. Insya Allah, walaupun dari sisi usia masih muda, tetapi menjadi pionir, mudah-mudahan seperti itu, agar tetap berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Yang terakhir, mumpung kesempatan ini masih sangat-sangat kita di era pandemi ini, ya tolong kegiatan seperti ini atau kegiatan lain yang ketika mengundang orang banyak tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan saya mengapresiasi dari panitia, dari pengurus semuanya melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat baik. Terima kasih. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Siu dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Yono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin panitia, barangkali masih ada masker yang belum pakai masker dikasih pasang masker, pakai masker. Kecuali udut, udut, maka snack, monggo silakan tidak memakai masker. Nun sewu untuk yang di lingkungan ini kita monggo bareng-bareng memakai masker untuk menjaga ini barangkali bokan ya. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal atau yang mewakili, yang kami hormati Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami hormati pengurus Yayasan Azamta, yang kami hormati panitia, yang kami hormati Bapak Ustadz
Samyuddin, Bapak Ustadz Naseh, dan tidak lupa yang kami hormati anak-anak sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini bisa berkumpul di halaman SDN 04 Negeri Kambangan atau di depan kantor Yayasan Yamta Bahagia. Saya mohon maaf Pak, Asamta Bahagia Indonesia. Kula nggih nembe niki Pak nembe ngertos nggih. Ampun nggih Bapak Ibu nggih. Terutama kepada pengurusnya. Sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kepada Bapak Ketua Pengurus atau Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan pemberian santunan kepada anak-anak yatim yang SMP atau SLTA. Yang pertama Bapak kami sampaikan, sebetulnya Pak Camat mau rawuh, berhubung mertua dari Bapak Domiri pada hari Rabu malam Kamis meninggal, kurang lebih jam 0.30 atau setengah 1 malam Kamis. Beliau sama keluarga meluncur ke Kendal. Lalu sewu sampai hari ini beliau boten saged rawuh menghadiri acara Yayasan Asamta Bahagia Indonesia di Desa Kambangan. Jadi mohon maaf Pak, tadi terus Mas Sewu ngepel saya, telepon saya suruh menghadiri acara ini. Jadi no sewu panjenengan mau tidak mau Pak Domiri anaknya kula Pak. Ngapunten nggih. Yang kedua Bapak Ibu yang hormati, semoga pada acara ini nanti berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang hormati, memang ini masih lagi ngetrene COVID Corona. Monggo sareng-sareng mencegah daripada dampak atau penyebaran COVID-19. Monggo untuk 3M bareng-bareng saling mengingatkan adik-adik sama teman-teman, kalau tidak pakai masker disuruh untuk memakai masker. Itu yang 3M. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan dengan pakai sabun. Oke. Yang ketiga, untuk menjaga jarak. Memang sampai sekarang COVID-19 masih luar biasa. Kemarin kalau nggak salah masih ada tambahan yang kena dampak COVID kurang lebih 5.757 orang. Monggo kita bareng-bareng untuk menjaga, bareng-bareng pakai masker walaupun itu agak sesek di nafas gitu. Tapi sapa wonge untuk kita menjaga nih yang no sewu pakai masker itu juga untuk menjaga kita biar nanti tidak terkena COVID-19.
Panjenengan barangkali sudah tahu Bapak Ibu di TV, di YouTube yang korbannya sudah luar biasa. Bapak Ibu yang dihormati, tadi juga nusewu biar juga diketahui juga dari pengurus Yamamta Asamta ngapunten nggih Pak nggih. Kebetulan kemarin nusewu tadi saya juga lupa. Pak Sekretaris Camat Lebak Siu Pak Aminuddin kemarin pada hari Kamis jam 12.17 beliau meninggal. Juga nusewu Bapak Ibu yang hormati, Kecamatan Lebak Siu sedang berduka. Kemarin mertuanya Pak Camat, kemarin Pak Sekcam. Kebetulan kemarin juga sudah dimakamkan jam kurang lebih jam 3 di Lebak Siu Kidul. Bapak Ibu yang dihormati, saya kira dari saya atau mewakili Pak Camat sekian aja, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yono yang telah memberikan sambutan atas nama Bapak Camat Lebak Siu yang hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah kalau Bapak Camat sendiri sudah pernah hadir di Yayasan Azamta pada tahun kemarin. Jadi secara langsung, secara tatap muka beliau sudah pernah hadir di acara di Yayasan Azamta Bahagia Indonesia. Kami mewakili pengurus yayasan dan adik-adik anak binaan mengucapkan salam kembali untuk Bapak Camat yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan beliau selalu dalam kondisi sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah dan semoga menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Amin ya rabbal alamin. Serta tadi Bapak Sekcam yang telah meninggal dunia, kami ikut berbelasungkawa untuk turut berduka cita Pak. Mudah-mudahan Bapak Sekcam diterima amal baiknya dan diampuni segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya, sambutan dari pemerintahan Desa Kambangan dalam kesempatan hari ini akan diwakili oleh beliau Bapak Muhammad Fauzi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Siono SIP, yang saya hormati Bapak dan Ramil yang mewakili, dan saya hormati Ustadz Syekh Syahodin dan Bapak Naseh, adik-adik, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita pada umatnya semoga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya diberi mandat oleh Bapak Kepala Desa, mohon maaf tidak bisa hadir karena ada acara mendadak di tempat lain. Saya pemerintah desa hanya memberikan pesan kepada Yayasan Yatim Piatu Azamta Bahagia Indonesia untuk tetap semangat, tetap maju dalam situasi pandemi ini dan melaksanakan protokol kesehatan. Saya berapresiasi sekali dengan menjaga protokol kesehatan. Kita semoga terhindar dari virus corona 19. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Fauzi yang telah memberikan sambutan atas nama pemerintahan desa. Telah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa yang intinya selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Azamta Bahagia Indonesia kepada Bapak Al-Ustadz Maskur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal zalimun walau karihal munafiqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Camat maupun yang mewakili, yang saya hormati pula Bapak Dinsos maupun yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa maupun yang mewakili, pada yang saya hormati Bapak Ustadz Munaseh yang siap untuk membimbing anak-anak kami, yang saya hormati pula Bapak Kiai Syekhuddin yang selalu mendampingi kepada anak-anakku, khususnya binaan Azamta Bahagia Indonesia. Yang saya cintai anak-anakku semua dan para hadirin, baik donatur maupun ibu-ibu yang sudi untuk menghadiri dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ketinggalan pula Bapak Ustadz Fathuddin yang siap juga untuk membina anak-anak kita. Kebetulan beliau sudah tinggal kembali ke desa Kambangan tersebut. Dan kepada Bapak Dan Ramil yang diwakili dan para sahabat kita, pemotong rambut pun siap menghadiri dalam rangka untuk mensedekahkan kepada masyarakat Kambangan, khususnya anak-anak yatim. Maka anak-anakku semua, tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat kita semua yang belum pantas rambutnya, monggo. Beliau siap untuk merapihkan kepada anak-anakku semua. Pada hadirin semua, tadi telah sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita dan telah sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan? Karena kita adalah bangsa yang cinta kepada bangsa itu sendiri. Betul anak-anakku? Alhamdulillah. Kenapa selalu dinyanyikan 3 stanza? Inilah bangsa kita yang kaya, yang suci. Maka ayo kita jaga sama-sama. Siapa lagi kalau bukan bangsa kita? Tidak mungkin bangsa lain untuk memperhatikan bangsa kita. Maka anak-anakku, selalu dan selalu mari kita tanamkan akhlakul karimah. Dimanapun Anda berada, mohon diperhatikan, mohon terpatri dalam kolbinya untuk menanamkan akhlakul karimah. Maka mohon dengan hormat kepada Bapak Dinsos, Bapak Kecamatan, dan yang lainnya juga, kami menitipkan
kepada anak-anak binaan Yayasan Azamta Bahagia Indonesia untuk saling mengingatkan, untuk saling mendukung, untuk saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bangsa kita pendidikannya urutan yang ke-118. Maka mohon dengan sangat kepada anak-anakku, mari kita tanamkan terus tentang pendidikan maupun pendidikan agama maupun pendidikan umum. Yang paling utama dan utama, tanamkan pada kolbinya harus terpatri, yaitu akhlakul karimah. Maka untuk itu kami sebagai Ketua Yayasan Azamta Bahagia Indonesia selalu mengajak supaya apa? Supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Harus kuat. Kalau kita sampai meninggalkan generasi yang lemah, apa yang terjadi di bangsa kita? Maka mohon dengan hormat kepada lapisan pemerintahan, kebetulan hari ini dihadiri oleh Bapak Kecamatan, diwakili oleh Bapak Ustadz, yaitu Pak Yono. Dari Dinsos pun diwakili oleh Pak Abdul Wasid. Maka mohon dengan hormat, karena bangsa kita bangsa yang besar, baik dari tingkat kemukminan, maka anak-anakku semua, mari kita sing-singkan dengan lengannya untuk mendohirkan kalimat Allah melalui bangsa itu sendiri. Ya. Anak-anakku harus selalu siap. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk menanamkan akhlakul karimah. Maka di situ dikatakan oleh Allah, wasqatan fil ilmi wal jismi. Kita harus memiliki ilmu yang luar biasa. Harus mempunyai pandangan yang luar biasa. Jangan cemen. Apalagi hari ini kondisinya Covid. Tetap kita harus semangat. Bagaimana supaya kita selalu sehat dan sehat? Ya. Maka harus tanamkan kesehatan itu. Tadi telah disampaikan, ya, kita harus selalu menjaga kesehatan dan harus bisa menjadi, ya, masyarakat yang manusiawi. Begitu anak-anak. Ya. Sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada semua yang hadir hari ini, baik itu dari tamu undangan, mohon untuk sama-sama mendhuhirkan kalimat Allah melalui anak-anak kita ini. Ya. Siap anak-anakku? Siap. Alhamdulillah. Demikian sambutan dari saya. Hadza wa muayyarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pengurus Yayasan Azamta Bahagia Indonesia yang telah menyampaikan sambutan mewakili pengurus Yayasan Azamta Bahagia Indonesia. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa dipahami oleh kita semua dan bisa dilaksanakan khususnya untuk adik-adikku semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Yayasan Azamta Bahagia Indonesia. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Al-Ustadz Syaihuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Al-ayat. Qala aidan man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha man sanna sunnatan sayyi'atan bisruha wa bisru man amila biha. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Ahinul Kiram Al Ustaz Maskur sebagai Ketua Yayasan Azamta Bahagia, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Dinsos Kabupaten Tegal atau yang mewakili, dan kepada Bapak Kepala Desa Kambangan atau yang mewakili, semuanya mewakili, mudah-mudahan sehat dohir batin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada wabil khusus dumateng Ahinul Kiram Al Ustaz Munasih yang selalu diberkahi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dohir batin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada anak-anakku semuanya binaan Azamta, Yayasan Azamta Bahagia, mudah-mudahan kalian semua selalu menjadikan anak yang solih dan solihah, anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang tangkas, anak yang diberikan perlindungan oleh Allah berupa syiadah doa. Tadi saya ngerentes, Jawa ini ngerentes. Kalau memang ada setiap ada panggilan ataupun dipanggil Azamta ataupun yayasan yatim piatu yang lain, bukan di Yayasan Azamta saja, terus terang hati saya terketuk karena saya sangat senang dan sangat dekat bahagia dengan anak-anak yatim atau yatim piatu, sehingga saya tidak bisa berbuat atau berkata apa-apa, cuman dalam hati mudah-mudahan kalian bahagia dunia akhirat. Ya Mas ya, ya Mbak ya, itu karena kalian adalah sebagai regenerasi bangsa Indonesia ini. Jangan kecil hati, tapi harus punya mental yang hebat, ya, yang kuat, ya, yang selalu melakukan sholat, jauhi maksiat, selalu taubat, ya, itu. Insya Allah mendapat rahmat, insya Allah dapat syafaat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya yang saya bahagia, yang saya banggakan. Tadi Bapak Ketua Yayasan mendohirkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksudnya adalah tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada yang memberikan kesenangan di dunia kecuali Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalian harus mencintai Allah lebih kuat dibandingkan cinta yang ada di dunia ini. Mencintai Allah sudah pasti mencintai sesuatu, tapi mencintai sesuatu belum tentu mencintai Allah. Jika kalian mencintai adik kamu dan adik kamu lupa kepada sholat, adik kamu menjadi Tuhan. Jika seorang suami senang terhadap istri karena istrinya cantik, sehingga istri yang cantik selalu diopeni, selalu disayangi, sehingga dia lupa sholat kepada Allah, sehingga istri tersebut jadi Tuhan. Jika jabatan sebelum jabatannya sebagai karir yang hebat, sebelum jadi ketua ataupun kepala ataupun camat ataupun dinsos ataupun kepala desa ataupun kepala sekolah ataupun yang lain, jika jabatan tersebut lupa terhadap Allah, maka jabatan tersebut jadi Tuhan. Jika anak sebelumnya dia belum punya anak, ataupun seseorang yang senang terhadap anak sehingga kasih sayang anak terhadap anaknya lebih hebat,
lupa karena imut, karena comel, karena lucu, seneng akhirnya ngopeni anak sampai lupa sholat. Anak tersebut jadi Tuhan. Mencintai Allah sudah pasti mencintai sesuatu, tapi mencintai sesuatu belum tentu mencintai Allah. Jika menjadi hamba Allah semata, fokuskan rasa kagum kepada Allah. Di balik semua kedahsyatan yang ada, Allah lah sumbernya. Kisah daripada Isra Mi'raj itu adalah sebagai bukti kebesaran Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Haram itu Mekah, Masjidil Aqsa itu adalah Palestina, Bethlehem, Baitul Maqdis. Barakallah yang saya beri keberkahan khaulahu sekelilingnya linuriyahu dan akan kami perlihatkan min ayatina dari tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha melihat lagi maha mendengar. Ini surat Al-Isra. Ini bersifat transendental, bersifat di luar otak manusia, tapi juga bisa diakliyahkan, bisa diakalkan. Wong sekejap, wong Isra Mi'raj ke saat Siti Khadijah lagi turu miring, kurung berubah, itu sudah datang Nabi Muhammad. Berarti saya bilang Anas sing ngomong Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Itu cuma 3 jam. Ada yang mengatakan 2 jam. Ada yang mengatakan bahwa Siti Khadijah saat bertidur miring, ya, tidurnya kan miring disunahkan. Itu belum berubah posisinya. Ada yang mengatakan ini dalam kitab Sirul Asrar, ya, ini bahwa Nabi Muhammad saat duduk kembali kepada tempatnya masih hangat tempat duduknya, berarti sekejap. Barkun seperti lirkadio barkun kilap. Oleh karena itu percaya atau enggak Mas Mbak, percaya ya adanya kejadian Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam hari. Yen kawan lunga-lunga malam hari berarti Isra. Pan dinot, aku pan Isra. Oh ya berarti tuku cilok ya misalkan atau tuku bakso. Mas Pandi, aku pan Isra, berarti ya pan ya dolan di pacare misalkan ya kan. Itu perjalanan malam hari. Mi'raj diangkat ya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Nabi Muhammad saat di langit pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, Nabi keempat Nabi Idris. Nah, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Padahal langit itu jumlahnya 8. Sampai ke Sidratul Muntaha, aslinya 7, tapi ada yang masyhur itu adalah langit ke-8, langit ke-9 sampai ke langit 10, yaitu apa? Sidratul Muntaha, Mustawa dan Arsy. Nabi Muhammad tembus sampai kepada Mustawa. Malaikat Jibril nunggu di langit 7. Karena apa? Karena apa? Tidak mampu jika sampai ke Sidratul Muntaha terbakar malaikat Jibril. Mengapa terbakar? Karena makhluk yang dimuliakan oleh Allah cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sudah hakikat. Kalau saya ini Pak Sehudin, Pak Maskur, Pak Dinsos, Pak Ustadz Munase, bikin suaranya ngelung nemen, yang aku anak suara ngelung. Ya, jadi irip Ustadz ya, pengen suaranya kayak dengan ya.
Itu baru syariat. Kalau syariat, jin iblis setan itu pasti bisa menggoda. Apa maning setiap menungsa kayak ada jin namanya jin korin pendamping. Pasti digoda. Kalau keadaan kita sebagai makomnya torikot masih tetap digoda. Tapi kalau hakikat lirka dia seperti Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Makhluk yang sudah hakikat sebelum Nabi dan sebelum Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bisa digoda oleh iblis, tidak bisa digoda oleh jin, tidak bisa digoda oleh setan. Bahkan sekelas Jibril saja tidak mampu mendekati satu derajat saja ke Sidratul Muntaha terbakar jadi debu. Cuman Nabi Muhammad SAW yang bisa mampu ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, sampai diperlihatkan. Sebelum diperlihatkan banyak sekali ana wong tandur cepet panen, bisa aneh tandur nyempulek langsung panen, tandur nyempulek langsung panen. Ngerti ya nyempulek ya, Nok ya? Nyempulek orang ngerti? Kan wong endi sih? Wong Kambangan bae ora ngerti nyempulek e, nyempulek e blodot nang ya. Diperlihatkan itu. Apa itu Jibril? Ini adalah hambamu, umatmu. Saat dia berjihad beramal soleh, saat dia memberi hakikatnya menerima. Seperti para donatur Yayasan Azamda ini saat memberi hakikatnya menerima. Gitu. Ini sodakoh, ini amaliyah. Jihad, saat jihad menahan hawa nafsu kita, itu juga akan mendapatkan keberkahan berbuah ketenangan batin, ketenangan hati, sampai ke akal, sampai ke sukma, sampai ke perilaku, sampai ke jasmani, sehingga berperilaku baik, beramal soleh. Dan diperlihatkan ana wong wadon tua nganggo perhiasan ana piul. Ngerti ya piul ini oke ya? Ngerti orang? Orang ngerti awas pan. Piul, anting-anting, ya, ana nganggo cincin, ya kan wong wadon biasanya kan senengnya nganggo perhiasan ya. Yang pan fatayatat muslimat ke gelangnya tinggo kabeh. Ya nanti melakukan medeng kayak gini, yang pan fatayatan pan solawatan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah kayak gini. Mbak bisa nih aku rambut dikadal nemen ya, datang pamer kan, gelang yang alba-alba ya, enggak seperti itu. Ya ada orang yang seperti itu, pamer ya itu tidak dibolehkan. Ya diperlihatkan itu ada seorang wanita yang sangat tua rentan. Tapi dia memakai perhiasan yang semuanya ada, gelang, anting-anting, ya, terus kalung, sampai yang lainnya. Apa itu Jibril? Itu adalah duniamu. Semakin dunia tua, semakin mempesona. Semakin duniamu semakin tua, semakin mengimpikan. Semakin duniamu semakin tua, semakin menawan. Itulah dunia. Dunia 2021 banyak orang berlomba-lomba kepada berorientasi kepada pragmatis materialistis, bukan pragmatis spiritual. Betul tidak? Ana wong tuku motor jengkel, ana wong tuku mobil klenger, iya kan? Ana wong tuku truk klenger. Itu berlomba-lomba. Padahal kehidupan dunia ini ada relatif. Wong ayu relatif, wong sugih relatif, wong miskin relatif, wong bagus relatif. Tidak ada yang abadi. Kebagusan, kecantikan, kebahagiaan ataupun kekayaan, kemiskinan, kepapaan di dunia ini semuanya relatif. Ada orang miskin, pasti ada orang miskin lagi. Ada orang cantik, pasti ada orang cantik lagi. Ada orang kaya, pasti ada orang kaya lagi. Maka model yang paling hebat untuk kalian menjadi orang yang cerdas. Ada pesan daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, libnihi Hasan, ya bunayya, hai anakku,
Ikhwat ani arba'an wa arba'an. Hai anakku, tolong jaga 4 hal dan 4 hal. La yaduruka ma'amilta. Tidak akan memudaratkan kamu, tidak akan mencelakakan kamu selagi kamu itu mengamalkan ma'ahuna yang tersirat di dalamnya. Apa itu abah? Apa itu ayah? Ahna hina, ana hinal aklu. Kekayaan yang paling besar itu adalah akal. Jadilah orang yang berakal. Maksudnya jadilah anak yang cerdas. Dari Ali bin Abi Thalib itu. Orang yang cerdas adalah bukan orang yang pinter 1 tambah 1 2 2 tambah 2 4 4 tambah 4 8 8 tambah 16. Itu akliyah, betul. Antara dohib dan batin harus share, harus sinkron. Orang yang cerdas itu adalah kata Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Orang yang cerdas itu adalah bersedekah sampai kaya, tidak menunggu kaya baru bersedekah. Orang yang cerdas itu adalah selalu ke masjid sampai tua, tidak tua baru ke masjid. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mencari ilmu sampai tua, sampai mati, tidak menunggu mati baru mencari ilmu. Betul tidak? Orang yang cerdas itu adalah berdakwah sampai alim, tidak menunggu dakwah, tidak menunggu alim baru berdakwah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menikmati rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang diberikan oleh Allah. Asyukru luhatan wal hamdul urfi. Ini dalam kitab I'anut Talibin, bahwa syukur itu adalah mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah aku diberikan kesehatan dohir. Seliane kon mas, di luar sana banyak anak-anak yang tidak sekolah banyak mas. Di Jakarta di mana banyak mas. Ada banyak orang yang tidak punya orang tua banyak mas. Ada yang tidak berpakaian compang-camping banyak mas, mbak. Banyak yang tidak mempunyai HP untuk daring ya. Sekarang sekolah daring dahar karo miring, iya kan? Enak sekolah saya kita, sanggup bantal tok, ya kan? Wis karo miring bisa sekolah. Sekolah modern. Apa? Sekolah bukan seperti itu. Ini karena memang ad-daruratu tubihul madzurat, dibolehkan. Tapi mudah-mudahan pandemi Covid Corona 19 ini mudah-mudahan sirna. Mudah-mudahan dimikrojkan oleh Allah. Ini adalah insidental, ini adalah event yang terbaik Isra Mi'raj untuk menghilangkan pandemi Corona 19 ini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah status, ini adalah event Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dengan adanya Isra Mi'raj ini selalu corona, pandemi, penyakit, bala, banjir dan semuanya dimikrojkan oleh Allah. Amin. Tapi syaratnya yaitu sholat. Gitu. Tujuan daripada Isra Mi'raj kan sholat, mbak. Betul tidak? Betul. Betul. Sholat walaupun kamu laknat, sholat walaupun kamu pengkhianat, sholat walaupun kamu belum bertobat, sholat walaupun kamu banyak maksiat, sholat walaupun kamu belum bersolawat. Ake laknat, ake pengkhianat sing gede-gedenya anggone nglakoni maksiat. Ake wong ora gelem tobat, iya kan mas? Ini keadaan seperti ini. Tobatnya ya sholat. Makanya yang terakhir diperlihatkan apa itu? Jibril. Itu adalah orang yang digebukin, ya, disiksa berkali-kali. Apa itu? Waktu di dunia, waktu meninggalkan sholat, diperlihatkan oleh Allah. Terus ada lagi yang ilatnya menjulur sampai dipotong. Apa itu? Orang yang memakan riba. Ini adalah hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Nabi Muhammad bapaknya siapa? Kalian pernah loh. Abdullah bapaknya siapa? Abdul Muthalib bapaknya siapa? Hasim bapaknya siapa? Abdul Manaf bapaknya siapa? Kusai bapaknya siapa? Ayo. Kilab, Murrah, Ka'ab, ya kan? Khalid, Fihar, Nadir, Malik, Kinana, Kusaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Muaidu, Adnan. Kudu apal aja Sule tok sing apal. Ya, Sule ya, aku pesen Sule ya. Tapi sing apal ya kon kudu maring Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syarat mutlak untuk beribadah di tibaning Allah itu adalah yaitu kita beribadah, yaitu meyakini kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasul, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dua-duanya jalur itu, ibadah kita tidak diterima. Bentuk daripada syukur ibadah kita adalah syukur. Syukur sebagai manifestasi atau wujud daripada kita ibadah. Ibadah sebagai wujud daripada syukur. Itu bolak-balik. Yang kon sholat berarti syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka nikmat Allah akan diberikan banyak kepadamu. Wis judulnya kon syukur. Yang kon syukur, insyaallah nikmat kamu akan bertambah. Yen kon duwe pet syukur, syukur bae lah. Engko dinain sepeda sing apik maning. Sepeda sing apik maning syukur maning, dinain motor. Motor sing apik maning, dinain mobil. Ini syukur. Karena apa? Syukur itu adalah manajemen. Manajemen kolbi. Kata Kiai Gimnastiak ya. Manajemen kolbi. Menata. Itu. Untuk mendapatkan nikmat yang besar, syukuri nikmat yang terkecil. Jadi harus menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang berorientasikan kepada masa depan, yaitu akhirat. Setelah dunia ada akhirat. Hidup adalah bukan untuk mati. Hidup adalah untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup. Bahasanya walau-wali angin temen Pak Ustaz. Iya, memang kudu kaya gue, memang sing anane. Maksudnya kamu itu mati sebentar. Saat diantar, saat ning alam barzah, ya, gue mati. Ya ning alam barzah, pan ditakoni malaikat zabani, malaikat munkar dan nakir, maaf ya, malaikat munkar dan nakir, gue urip mani dari ini beli. Makanya ilah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah usul ila ruhi aja ruh di asline ruh dengan roh beda. Roh itu jiwa, nafas. Ruh itu adalah urusan Allah. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh pasti apike. Kalau roh pasti cenderung jahat. Roh itu jiwa. Roh itu jiwa. Makanya yang akan dilandap, akan disiksa, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah roh atau jiwa menungsa. Ruh itu adalah urusan Allah, tapi kalau roh jiwa sampai kabeh, jiwanya kon kabeh. Ya, ngerti ya Mas ya? Ya nok ya. Subhanallah. Ya, jiwa itu adalah jiwa amaroh, lawamah, mutmainah. Ana sing jiwa sing ora apik, ana sing jiwa sing plintan, ana sing jiwa sing apik, jiwa mutmain. Nah, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang baik. Jadi aku ngomongnya pan 5 menit bae ya, Pak ya. Kan wingi sambutannya akeh. Biasanya jam 11 kurang lebih rampung karena alhamdulillah saya berterima kasih kepada Dinsos Bapak Camat atau mewakili ataupun Bapak Kepala Desa ataupun Bapak satunya apa dan Ramil ya, mudah-mudahan selalu hadir. Ini azam yatim piatu Pak, mudah-mudahan keadaan panjenengan semuanya sawis sekiye insyaallah akan menemukan keberkahan demi Allah. Harus yakin, modal kita itu adalah yakin dalam diri kita. Tanpa ada keyakinan nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Sasen pun semuanya tinakdir oleh Allah. Ma'asubba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim min qablu. Inna dzalika Allahu yasir. Ma'asubba min musibati fil ardi
segala sesuatu yang menimpa pada bumi dan pada kalian semuanya itu adalah dinakdir oleh Allah, semuanya Allah. Jadi ini harus kamu yakinkan, terpatri dalam diri kamu semuanya. Demikian, ya, cukup ya, kayaknya miswe ya, kayaknya apa yang kene wis macet ya kan, nek pring sak bokote oli sak ceting-ceting suwe jokote ya kan. Ayo kowe. In uridu ila islam maksudum wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar Yayasan Azam Tahu Bahagia Indonesia. Semoga apa yang beliau sampaikan dipahami dan bisa kita laksanakan semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup. Namun sebelum doa penutup, saya selaku pembawa acara barangkali ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh beliau Bapak Al-Ustadz Fathuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radatan barakatan ala sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salawati min jamil khalatil hayat wal mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina fikna ila haqqi wa tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun kita lalui bersama dengan lancar, dengan tanpa halangan apapun. Untuk itu marilah kita syukuri dan kita sempurnakan acara pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya nanti pembagian santunan pendidikan nanti diatur oleh seluruh pengurus yayasan. Mohon pada pengurus yang lain untuk mempersiapkan diri untuk dilanjutkan untuk pembagian santunan. Allahumma barik lana fi Rajab wa
وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك